rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain. Baik, kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa daripada keluarga almarhum Joshua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, junto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, junto pasal 353 KUH pidana. Kemudian dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud 362 KUH pidana, junto pasal 372, 374 KUH pidana. Kemudian dugaan tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan, yaitu tindak pidana telekomunikasi. Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Pers Barreskrim Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopenmas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengrusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengrusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Yang kita laporkan lidik. Karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh supaya polemik-polemik ini jangan digunakan oleh orang-orang tertentu ya, mengintimidasi, mengancam dan menekan keluarga yang sudah jadi korban. Di sini ada, ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ya. ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah ya, perutnya. itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya, diduga benda tajam, ya, ini. Iya, ya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh, ya. Itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Iya, ini seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Ini lebih jelas lagi. Sini. Waduh. Ya. Ini di kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana caranya nih? Ini ya. Bisa tunggu ini sampai dijahit saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek sampai di bawah ini. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok ini. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Iya, itu. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan panjang, atau ya kan? Popor senapan kan gitu. Iya.
Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Nih. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Nih, ini kan dagu yang berjenggot ini ya. Iya. Di leher. Ini juga Kurang dijahit. kurang naik gambarnya kurang naik ya. 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 Ini kan. Ya itu ya. Oh, itu dijahit ya, dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di bawah teteknya nih. Iya. Nih. Ya, itu yang jantung ya itu ya kayaknya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat ini. Aduh, di bawah leher ya, di bawah leher ya. Di sini. Oh, di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya otopsi. Itu otopsi, kalau itu otopsi. Gitu ya, otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak?